Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai karya ilmiah, yaitu makalah. Sebelumnya, perkenalkan, saya Maharani Avanka Putri dan rekan saya Festiana Filauhid Idris, Reke Masita Syawati, dan Berliana Friska Yuniar. Untuk yang pertama akan disampaikan oleh Berliana Friska Yuniar. Karya ilmiah sangat berkaitan erat dengan dunia pendidikan dan juga dengan dunia penelitian. Kebanyakan karya ilmiah yang diterbitkan merupakan hasil dari berbagai macam riset yang dilakukan oleh lembaga penelitian ataupun lembaga pendidikan. Berikut pengertian karya ilmiah menurut para ahli dan jenis-jenis karya ilmiahnya. 1. Brotowijoyo. Menurut Brotowijoyo, karya ilmiah merupakan karangan ilmu pengetahuan yang menampilkan fakta dan dibuat dengan menggunakan metodologi penulisan yang baik dan benar. 2. Eko Susilo M. Menurut Eko Susilo M, karya ilmiah merupakan sesuatu tulisan ataupun karangan yang didapatkan sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari dari berbagai hasil pengamatan, penelitian, dan peninjauan terhadap bidang ilmu tertentu yang disusun dengan menggunakan metode tertentu dengan memperhatikan sistematika penulisan yang baik dan santun serta dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya. 3. Jones. Menurut Jones, karya ilmiah merupakan karangan ilmiah yang ditunjukkan untuk masyarakat tertentu ataupun profesional yang biasanya bersifat karya ilmiah tinggi. 4. Harry Firman. Menurut Harry Firman, karya ilmiah merupakan laporan berupa tulisan yang dipublikasikan ataupun dipaparkan dari hasil pengkajian ataupun penelitian yang telah dilakukan, yang dalam penulisannya memperhatikan kaidah dan etika keilmuan yang berlaku di masyarakat keilmuan. 5. Dr. Andes, Dr. Toto Juroto, dan Dr. Bambang Supriyadi. Menurut Dr. Toto Juroto dan Dr. Bambang Supriyadi, pengertian karya ilmiah adalah serangkaian kegiatan penulisan yang berlandaskan pada hasil penelitian yang disusun secara sistematis mengikuti metodologi ilmiah yang bertujuan untuk mendapatkan jawaban ilmiah dari suatu permasalahan. Karya ilmiah sendiri terbagi menjadi beberapa jenis, diantaranya 1. Makalah. Makalah merupakan karya ilmiah yang mengkajikan sebuah masalah yang penyelesaiannya mengandalkan berbagai macam data yang ada di lapangan. Karya ilmiah ini bersifat empiris dan juga objektif. Dalam penyajiannya, makalah biasanya dipresentasikan dalam sebuah kegiatan seminar. 2. Artikel. Dalam konteks jurnalistik, pengertian karya ilmiah artikel merupakan karya ilmiah yang memuat pendapat subjektif pembuatnya mengenai sebuah peristiwa ataupun masalah tertentu. Sedangkan jika dipandang dari sudut pandang ilmiah, artikel dapat diartikan sebagai karya tulis yang sengaja dirancang untuk dimuat dalam jurnal ataupun kumpulan artikel yang dibuat dengan memperhatikan kaidah penulisan ilmiah dan mengikuti pedoman ilmiah yang berlaku. 3. Skripsi. Skripsi merupakan karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa untuk bisa mendapat gelar sarjana S1. Skripsi memuat tulisan berisi pendapat penulis dengan mengacu ataupun berdasar teori yang telah diterbitkan sebelumnya. Yang ketiga yaitu skripsi. Skripsi merupakan karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa untuk bisa mendapatkan gelar sarjana. Skripsi memuat tulisan berisi pendapat penulis dengan mengacu ataupun berdasarkan teori yang telah diterbitkan sebelumnya. Yang keempat yaitu kertas kerja. Kertas kerja atau work paper pada dasarnya sama dengan makalah, namun dibuat dengan analisis yang lebih mendalam dan tajam serta dipresentasikan pada seminar atau lokakarya yang biasanya dihadiri oleh ilmuwan. Yang kelima yaitu paper. Paper adalah sebutan khusus untuk makalah di kalangan mahasiswa dalam kaitannya dengan pembelajaran dan pendidikannya sebelum menyelesaikan jenjang studi diploma, S1, S2, dan atau S3. Sistematika penulisannya pun sama dengan artikel dan makalah, tergantung panduan yang berlaku di perguruan tinggi yang bersangkutan. Yang keenam yaitu tesis. Tesis adalah tulisan ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan program studi S2 atau pasca sarjana yang bersifat lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Tesis mengungkapkan
pengetahuan baru yang didapat dari penelitian yang dilakukan individu yang bersangkutan. Yang ketujuh yaitu disertasi. Disertasi atau PhD, tesis diperuntukkan bagi mahasiswa program S3 atau meraih gelar doktor yang mengemukakan analisis yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan dengan data dan fakta yang sahih atau valid dengan analisis yang terinci, disertai berisi suatu temuan penulis sendiri yang berupa temuan orisinal. Untuk kali ini, kita akan membahas lebih rinci mengenai makalah. Makalah sendiri dibagi menjadi beberapa jenis, diantaranya yang pertama yaitu makalah ilmiah. Makalah ilmiah merupakan sebuah makalah yang membahas suatu permasalahan dari hasil studi ilmiah. Isi dari makalah jenis ini tidak boleh semata-mata berdasarkan pendapat atau opini yang bersifat subjektif. Yang kedua yaitu makalah kerja. Makalah kerja jenis ini diperoleh dari hasil sebuah penelitian berbeda dengan makalah ilmiah. Makalah kerja memungkinkan si penulis untuk memberikan opini yang bersifat subjektif dari permasalahan yang dibahas. Yang ketiga yaitu makalah kajian. Makalah kajian merupakan sebuah makalah yang isinya merupakan cara-cara pemecahan suatu masalah yang bersifat kontroversial. Yang keempat, itu makalah posisi. Makalah posisi adalah makalah penyusunan dilakukan atas permintaan suatu pihak, di mana fungsi dari makalah jenis ini adalah sebagai alternatif pemecahan suatu permasalahan yang ada. Yang kelima, yaitu makalah analisis. Sesuai namanya, makalah jenis ini berisi berbagai analisis suatu permasalahan yang sifatnya objektif dan empiris. Yang keenam yaitu makalah tanggapan. Makalah jenis ini merupakan yang paling sering didapati oleh mahasiswa atau siswa sebagai tugas dari guru atau dosen. Isi dari makalah ini merupakan tanggapan atau reaksi penulis terhadap suatu permasalahan yang sering terjadi. Setelah mengetahui pengertian dan berbagai jenis makalah, kali ini kita akan mengenal mengenai pendahuluan, pembahasan, serta penutup dalam makalah. Bagian pendahuluan pada dasarnya digunakan sebagai gambaran besar bagi pembaca untuk mengetahui keseluruhan bahasan yang disampaikan penulis dalam karya ilmiahnya. Di bagian pendahuluan, biasanya terdiri dari 3 subbab, yaitu latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Untuk subbab yang pertama yaitu latar belakang. Inti dari sebuah latar belakang adalah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada pembuatan makalah tersebut, seperti mengapa kamu membahas topik tersebut, untuk apa kamu melakukan penelitian tersebut, apa yang membuatmu ingin menyelesaikan masalah tersebut. Latar belakang harus ditulis dengan jelas serta mudah dimengerti. Selain memuat jawaban dari sebuah pertanyaan, latar belakang juga harus memuat data-data atau fakta-fakta yang mendukung. Di sini kami beri contoh salah satu latar belakang. Setiap individu pasti memiliki manajemen dalam menjalankan aktivitas hidupnya. Dengan adanya manajemen, maka diharapkan semua aktivitas dapat dilakukan dengan sistematis atau berurutan, maksimal, sehingga mendapatkan hasil yang baik. Sebuah organisasi ataupun perusahaan tentunya membutuhkan adanya manajemen untuk mengatur kinerja dari anggota agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan dan mendapatkan hasil kerja yang baik. Salah satu manajemen yang penting ialah adanya manajemen keuangan dalam suatu organisasi ataupun perusahaan. Untuk subbab pendahuluan yang kedua yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah adalah sebuah pertanyaan yang berkaitan dengan pembahasan atau solusi masalah. Rumusan masalah sangat penting di dalam sebuah makalah atau laporan. Untuk merumuskan sebuah rumusan masalah, perlu mempelajari arti dari 5W1H. 5W1H adalah bentuk pertanyaan berupa apakah,
siapa, mengapa, di mana, dan bagaimana. Tetapi, paling banyak yang digunakan adalah apakah dan bagaimana, yang nantinya akan kamu jelaskan di bagian pembahasan. Pertanyaannya tidak perlu banyak, cukup 2-3 pertanyaan yang jelas dan merupakan hasil pengerucutan dari latar belakang yang kamu tulis sebelumnya. Nah, di sini kami beri contoh sebuah rumusan masalah. Untuk yang pertama, apa pengertian dan fungsi manajemen keuangan? Dari mana sumber dana perusahaan? Bagaimana sejarah perkembangan manajemen keuangan? Apa peranan manajer keuangan? Siapa pihak-pihak yang memerlukan laporan keuangan? Untuk subbab pendahuluan yang ketiga, yaitu tujuan, akan disampaikan oleh rekan saya, Rike Messi Tasyawati. Yang selanjutnya yaitu tujuan. Sesuai namanya, tujuan merupakan bagian yang berisi tentang tujuan dibuatnya makalah tersebut. Tujuan bisa dituliskan secara singkat dan menggambarkan secara jelas manfaat dari pembuatan makalah tersebut. Contohnya yaitu tujuan makalah yang pertama mendeskripsi pengertian dan fungsi manajemen keuangan, yang kedua mendeskripsi sumber dana perusahaan, yang ketiga mendeskripsi sejarah perkembangan manajemen keuangan, yang keempat mendeskripsi peranan manajer keuangan, yang kelima mendeskripsi nilai perusahaan, yang keenam mendeskripsi pihak-pihak yang memerlukan laporan keuangan. Yang selanjutnya yaitu pembahasan atau isi. Pembahasan atau isi merupakan bagian paling penting dari sebuah makalah. Bagian ini berisi uraian pokok dari permasalahan yang akan dibahas. Tentu saja pembahasan di bagian ini harus sesuai dengan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuannya yang telah dibuat sebelumnya. Isi biasanya mencakup tentang landasan teori, uraian materi, serta solusi atau penyelesaian dari sebuah permasalahan. Contoh pembahasan atau isi yaitu pengertian dan fungsi manajemen keuangan. Manajemen keuangan diartikan sebagai manajemen dana, baik yang berkaitan dengan pengalokasian dana dalam berbagai bentuk investasi secara efektif, pengumpulan dana untuk pembiayaan investasi secara efisien, dan pengelolaan aktiva dengan tujuan yang menyeluruh. Dengan demikian, fungsi pembuatan keputusan dari manajemen keuangan dapat dibagi menjadi 3 area utama, yaitu keputusan investasi atau penggunaan dana, keputusan pendanaan atau mendapatkan dana, dan keputusan manajemen aktiva, termasuk mengatur pembagian keuangan. Yang selanjutnya yaitu penutup. Bagian penutup atau bab penutup adalah bagian yang mengungkapkan simpulan dan saran secara singkat terhadap pembahasan yang telah diuraikan pada bagian isi. Bagian penutup biasanya terdiri dari subbab, kesimpulan, dan saran. Yang pertamanya yaitu kesimpulan. Kesimpulan berisi tentang sumari atau ringkasan tentang hasil pembahasan makalah. Untuk menulis bagian ini, bisa menganalisis poin penting pada bagian-bagian sebelumnya untuk menghasilkan sebuah kesimpulan dari permasalahan yang dibahas. Contoh dari kesimpulan, manajemen sangat diperlukan, terutama dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Dengan adanya manajemen yang baik, maka kegiatan perencanaan pelaksanaan sampai pada penghasilan suatu tujuan ataupun barang akan dicapai dengan baik dan maksimal. Dan dengan adanya manajemen, maka perusahaan akan dapat mencapai tujuan yang diinginkan dengan langkah yang tepat. Yang kedua yaitu saran. Saran merupakan bagian yang ditujukan kepada pembaca. Saran dapat berisi harapan penulis agar makalah yang dibuat dapat bermanfaat dan diterapkan oleh pembaca. Contoh dari saran, demikian makalah yang kami buat, semoga dapat bermanfaat bagi pembaca. Apabila ada saran dan kritik yang ingin disampaikan, silahkan sampaikan kepada kami. Apabila ada terdapat kesalahan, mohon dapat dimaafkan
dan memakluminya, karena kami adalah hamba Allah yang tak luput dari salah, hilaf, dan juga lupa. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.